Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida, saya mahasiswa UT Pokjar Menes. NIM saya adalah 857 Berikut ini adalah video pembelajaran kelas rangkap dengan model 221, yaitu untuk kelas 4 dan kelas 6. Dengan tema untuk kelas 6 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Sebelumnya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Baiklah anak-anakku, untuk kelas 4 yaitu tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Kalian tahu Han atau di bunga-bunga apakah itu? Ulat. Ulat. Ya, bagus. Kupu-kupu. Seperti inilah kupu-kupu. Siapa yang tahu ini apa? Iya, pintar. Kupu-kupu Denana. Nah, sekarang kupu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah untuk mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya manfaat kupu-kupu apa saja? Yaitu menyerbuki bunga, menjaga kelangsungan ekosistem, membantu para ilmuwan memantau perubahan iklim, menyediakan antibiotik, membantu menyingkirkan serangga, pengganggu, dan membersihkan lingkungan dari limbah. Nah, setelah mengetahui manfaat kupu-kupu, kita selanjutnya akan juga mengetahui bagaimanakah daur hidup kupu-kupu. Siapa yang tahu ada lagunya? Ya, ulet-ulet. Gimana? Telur-telur, ulet-ulet, kepompong kupu-kupu jadi kupu-kupu. Nah, seperti itu sebagai ulat. Setelah itu menjadi telur. Setelah itu menjadi ulat. Setelah ulat, si ulat ini menjadi sebuah kepompong yang menempel di pohonan. Setelah berpuasa, maka dia akan menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, inilah daur hidup kupu-kupu. Berikutnya jenis-jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu? Denana? Ya, bagus. Ada kupu-kupu bidadari seperti ini. Ada juga kupu-kupu burung peri Asia Papua. Itu terdapat di Pulau Papua. Ada lagi kupu-kupu sayang burung surga asal Papua. Papua ternyata banyak ya anak-anak ya. Terus burung sayang primus asal Papua dari Maluku. Kalau yang tadi dari Papua, yang ini dari Maluku. Kemudian kupu-kupu sayang burung Golia asal Papua. Ada lagi kupu-kupu sayang burung Rocklit asal Papua. Nah, hanya 6 yang kita ketahui. Untuk apa kupu-kupu ada dan bagaimana cara melestarikannya? Cara melestarikannya, kalian juga tugas kalian adalah untuk mencari bersama kedua orang tua kalian bagaimana melestarikan kupu-kupu. Nah, di sini ada pertanyaan, nanti tugas kalian untuk kelas 4 boleh mengerjakan. Selama mengerjakan ibu akan kembali ke kelas 6. Untuk kelas 6, tokoh dan penemuan. Kalian tahu siapa penemu listrik? James Watt. Betul? Ya, nanti boleh kita lihat lagi ya. Nah, seperti kita ketahui, listrik adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai manfaatnya adalah kita bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti menyalakan lampu, gambarnya menyetrika. Apalagi ibu kalian menanak nasi dengan magicom menggunakan listrik. Ada lagi nih. Hawa sekarang ini panas, kita menggunakan apa? Kipas angin. Oke. Dengan cara apakah listrik dari PLN itu masuk ke dalam rumah kita? Nah, ternyata dalam rangkaian listrik itu ada 2. Yang pertama rangkaian paralel dan yang kedua rangkaian seri. Nah, rangkaian seri adalah rangkaian titik-titik komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Ya, hanya satu jalur nih, satu jalur saja. Ya, dalam belajar mengenai listrik kita mengenal istilah rangkaian listrik. Inilah rangkaian listrik.
Rangkaian listrik sendiri merupakan sebuah rangkaian yang menggambarkan aliran elektron dan sumber voltase. Aliran elektron dalam istilah umumnya juga disebut sebagai listrik. Proses aliran elektron atau arus listrik yang sering kita sebut sebagai listrik. Menjalankan listrik tersebut harus ada konduktornya. Konduktornya itu apa? Sebagai tempat mengalirnya listrik. Yang kedua, paralel. Di sini adalah rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik. Kalau di sini paralel, ada dua. Sumpamanya kita mau menyalakan lampu di ruangan kelas, yang satunya di ruangan kantor. Bisa dia menggunakan rangkaian paralel. Itulah mengapa sebabnya PLN tidak bisa serta-merta masuk listriknya ke dalam rumah kita tanpa ada rangkaian listrik tersebut. Baiklah, baik anak-anakku kelas 6 ataupun kelas 4. Untuk kelas 6, Ibu akan memberikan tugas ada di halaman berikut. Yang pertanyaannya adalah sebutkan alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang ketiga, mengapa energi listrik dan PLN tidak langsung digunakan untuk menyalakan televisi. Sekian saja penjelasan dari Ibu untuk kelas 6 dan kelas 4. Apabila telah selesai untuk pelajaran kelas rangkap ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.